Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunis Banar Hafiza, NIM 22033002, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, kelas PAI 3A, Institut Agama Islam Persis Bandung. Yang saya hormati Ibu Naih Nurjanah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Baca Tulis Al-Quran, dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang metode baca tulis Al-Quran. Salah satunya yaitu metode UMI. Nah, teman-teman pasti sudah ada yang mengenal tentang metode UMI ini. Nah, metode UMI ini apa sih? Metode UMI merupakan salah satu metode membaca Al-Quran yang mempraktekkan dan memasukkan secara langsung bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, metode UMI ini dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi sekolah-sekolah dan pelajar Al-Quran yang mampu memberikan jaminan bahwa setiap siswa ketika lulus dari sekolah tersebut dipastikan dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi metode UMI ini merupakan salah satu pembelajaran yang mengkhususkan pengkajian materi-materi dan pengaplikasian cara baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, ilmu fasohah, dan juga memasukkan irama atau lagu dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, jadi di metode UMI ini ada irama khusus. Nah, nanti di selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana irama dari metode UMI ini. Nah, kemudian sejarah munculnya metode UMI. Metode UMI ini muncul pada Januari tahun 2007 yang disusun oleh Bapak Masruri dan juga Bapak A. Yusuf MS yang dengan melewati tim penguji, yaitu guru besar Ulumul Quran dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Nah, yang melatar belakangi adanya metode UMI ini yaitu karena banyaknya sekolah-sekolah yang membutuhkan sistem pengajaran Al-Quran yang mentargetkan anak-anaknya ketika lulus dari sekolah tersebut itu mereka bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, sehingga metode UMI ini muncul sebagai program pembelajaran Al-Quran. Nah, perkembangan metode UMI di Indonesia ini seperti apa? Nah, jadi metode UMI ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan bahkan ada yayasan-yayasan yang khusus untuk belajar metode UMI. Nah, yaitu diantaranya ada 27 wilayah di cabang di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, 9 cabang di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten, 3 cabang di Sumatera, dan 5 di Kalimantan, 2 di Papua, dan masing-masing 1 di daerah Makassar, Bali, dan juga Mataram. Nah, metode UMI ini juga sudah diterapkan di beberapa sekolah di Jawa Barat, yaitu salah satunya di Kota Bandung, yang saya tahu itu di SDIT Marhas, di MTS Al-Haq, di MI Nurul Falah, dan juga di SDIT An-Nikmah yang terdapat di wilayah Kopo gitu. Nah, di wilayah Bandung. Nah, kenapa belum semua menerapkan metode UMI? Karena metode UMI ini diajarkan langsung oleh para guru-guru yang sudah melakukan pendidikan khusus metode UMI. Nah, jadi guru yang sudah bersertifikat itu yang bisa mengajar metode UMI di sekolah-sekolah. Nah, teman-teman, jadi dari tadi kita membicarakan tentang metode UMI. Sebenarnya kenapa sih diberi nama metode UMI gitu? Nah, UMI ini berasal dari kata umun yang berarti ibuku.
Tujuannya yaitu untuk mengingat jasa dari seorang ibu yang sangat berharga bagi kita dalam mengajarkan berbagai hal, terutama dalam bahasa. Ibu itu orang yang sukses dalam mengajarkan bahasa di dunia. Nah, begitu pula dengan metode Umi. Metode Umi juga menggunakan pendekatan bahasa ibu. Ada 3 pendekatan bahasa ibu. Yang pertama, direct method, yang artinya metode langsung. Jadi langsung dalam metode Umi ini langsung dibacakan tanpa dieja. Contohnya ba, ya, na. Nah, huruf ba, ya, na itu dibaca secara langsung, tidak dieja seperti b fathah garis di atas dibaca ba, tidak seperti itu, tapi dibaca secara langsung. Dan kemudian ada repetition yang berarti diulang-ulang. Nah, pembacaan Al-Quran itu jika diulang-ulang akan semakin terasa dan juga semakin kelihatan indahnya. Begitu pula dengan bahasa ibu. Ibu yang selalu mengulang-ulang pengucapan kepada kita semakin terdengar sangat indah juga kan. Dan kemudian ada affection, yaitu kasih sayang yang tulus, kemudian rasa kasih, kekuatan cinta. Seorang ibu itu ketika mengajarkan kepada anaknya itu kan pasti dengan penuh kasih sayang yang tulus. Nah, itu merupakan kunci dari kesuksesan seorang ibu. Nah, begitu dalam mengajarkan bahasa. Nah, begitu pula dengan guru. Nah, guru juga harus mengajarkan peserta didiknya dengan kasih sayang yang tulus, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya dapat mudah dapat mudah diterima oleh peserta didiknya. Nah, kemudian di sini saya akan memperlihatkan buku panduan dari metode Umi. Nah, ini adalah buku panduan metode Umi. Sebetulnya buku panduannya itu ada 6 jilid semuanya, yaitu untuk anak dan juga remaja dan dewasa. Nah, untuk anak ini terdapat 6 jilid, tetapi di buku yang kuning ini di sini tertulisnya remaja dan dewasa. Di satu buku ini ada 3 jilid yang merupakan ringkasan dari ke-6 jilid untuk anak-anak. Baik, jadi di sini ada gambaran dari jilid 1. Jilid 1 ini pengenalan huruf tunggal yang berharokat fathah, kasroh, domah, dan juga pengenalan harokat tanwin dari mulai huruf A sampai dengan huruf Ya. Nah, pembacaan di jilid 1 ini belum diajarkan mengenai bacaan-bacaan panjang. Jadi, pembacaan di jilid 1 harus dibaca dengan cepat dan pendek. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta. A, ba, ta. A, ba, ta. A, ba, ta, ta. A, ya. A, I, u. Ba, bi, bu. Dan seterusnya. Dan di jilid 1 juga diajarkan mengenai penyambungan huruf-huruf dari 3 sampai 5 huruf dan juga angka-angka dalam bahasa Arab. Kemudian di jilid kedua ini sudah masuk perkenalan tentang bacaan-bacaan panjang seperti mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz. Pertama, mad tabi'i yaitu ketika tanda fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi huruf ya, dan dhamma menghadapi huruf wawu. Kemudian setelah itu diajarkan juga tentang pengenalan huruf-huruf yang disukun. Contohnya di gambar yang ketiga, mal. Nah, itu ketika fathah menghadapi huruf yang bersukun, mal qari'ah. Nah, setelah itu pengenalan tanda tasydid, yaitu ditekan ketika membacanya.
huruf tasydid itu gabungan dari satu huruf, yang satu berharokat sukun dan satu lagi berharokat hidup. Contohnya al-la dibaca dengan ditekan. Alla, balla, jalla, dalla, zalla. Dan di jilid ketiga ini lebih rinci lagi mengenai pengenalan cara membaca waqaf atau cara mewakafkan, pengenalan bacaan gunnah, pengenalan bacaan hukum nun mati, mim mati, dan yang lainnya. Jadi di jilid ketiga ini diajarkan secara rinci hukum-hukum tajwidnya. Kemudian ada juga di jilid ke-6 ini latihan pembacaan tartil Al-Quran. Jadi setelah di jilid ketiga, insya Allah para peserta didik juga sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, di sini ada di halaman terakhir jilid ketiga ini ada latihan membaca Al-Quran dengan tartil dengan memasukkan irama ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kurang lebih seperti itu irama atau lagu dari metode ummi. Jadi yang pertama itu rendah dan yang kedua itu naik. Teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode ummi ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Tutup saja dengan doa. Robbana